Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, pada Kamis tanggal 24 April 2025, Suburaya akhirnya sudah memperlihatkan sang Ultraman baru yang akan ditayangkan pada tahun 2025 ini. Pahlawan baru, Ultraman Omega. Ternyata betul tebakan ayang saya di video shorts kemarin, kalau hari Kamis itu Suburaya bakal mengumumkan series Ultraman terbaru yang bakal ditayangkan tahun 2025 ini. Nama seriesnya yaitu Ultraman Omega yang bakal ditayangkan pada 5 Juli 2025 ini. Dan ini dia poster untuk series Ultraman Omega yang memperlihatkan wujud Ultraman Omega dan human formnya. Human form? Apa benar? Betul, orang ini adalah human formnya Ultraman Omega. Soalnya udah dikonfirmasi langsung di website Suburaya. Namanya yaitu Serato Okida, diperankan oleh Sori Kondo. Ya bisa dibilang nih orang yang jadi MC atau tokoh utama buat series Ultraman terbaru ini. Namun MC-nya gondrong banget ya. Jadi keinget Fujimiya, Humanos Ultraman Agul, Jin, Humanos Ultra 7 di series Ultra 7X, sama Ram, Humanos Ultraman Zero yang pertama. Terus juga pakaian si MC-nya tuh kasual banget, gak pakai pakaiannya nyentrik. Bukankah ini sangat-sangat gue banget? Kalau ngebaca sinopsis ceritanya, si MC ini bakal amnesia atau hilang ingatan. Mirip-mirip sama Jin, MC Ultra 7X yang juga amnesia atau hilang ingatan selama ceritanya berlangsung. Berdasarkan sinopsisnya, karena series Ultraman terbaru ini MC-nya amnesia atau hilang ingatan, serta latar ceritanya itu di bumi yang tidak ada pahlawan ataupun kaiju, ini jadi agak ngingetin saya sama cerita fanfic Ultraman yang saya buat di Wattpad waktu tahun 2023 kemarin. Soalnya fanfic saya ini sama cerita Ultraman Omega ini mirip-mirip. Dari segi latar cerita yang emang sama-sama berada di bumi tanpa adanya monster, alien, dan Ultraman. Terus MC-nya juga sama-sama hilang ingatan tapi punya kekuatan buat berubah jadi Ultraman. Tapi meskipun punya kesamaan sama cerita fanfic saya, ada pembeda di antara mereka berdua. Pembeda pertama itu dari konsep MC yang berubah jadi Ultraman ya. Meskipun MC-nya sama-sama hilang ingatan, tapi kalau Omega itu dia kan konsepnya pakai human form, sedangkan kalau karakter fanfic saya itu pakai konsep human host. Pembeda kedua itu dari Ultraman ya. Nah, si Sorato alias human formnya Ultraman Omega itu dia berubah jadi Ultraman yang bener-bener baru. Sedangkan karakter fanfic saya itu berubah menjadi Ultraman sebelum Omega. Nah, karakter fanfic saya ini berubah jadi Ultraman Zero. Ya bisa dibilang karakter fanfic saya ini human host keempatnya Zero setelah Ran, Nozomu Taiga, dan juga Leito. Pembeda ketiga itu ya setting waktunya. Meskipun konsep latarnya sama yaitu di bumi yang tidak ada monster ataupun pahlawan seperti Ultraman, tapi yang jadi pembeda ketiga ya konsep waktunya. Kalau cerita saya itu berlatar di tahun 2012, sedangkan Ultraman Omega itu berlatar di tahun sekarang. Pembeda terakhir itu di latar negaranya dan karakternya. Jelas kalau latar negara di cerita fanfic saya itu berlangsung di Indonesia, sedangkan Ultraman Omega ya berlangsung di negara Jepang. Dan juga MC fanfic saya ini anak SMA kelas 12 yang dapat kekuatan dan jadi Humanos Ultraman, sedangkan Omega kan Ultraman yang nyamar jadi manusia. Dan jelas umurnya MC Omega jauh lebih tua daripada MC fanfic saya yang baru 18 tahun. Oke, kembali ke pembahasan. Untuk berubah ke wujud aslinya yaitu Ultraman Omega, Sorato menggunakan sebuah alat bernama Omega Slugger dan Omega Meteo. Nah, si Sorato sendiri selalu nyimpen Omega Meteo di kalungnya. Jadi kalungnya kayak semacam holder gitulah. Jadi kalau mau berubah tinggal copot Omega Meteo dari kalungnya, terus Omega Meteo-nya dimasukin ke Omega Slugger. Abis dimasukin Omega Meteo, bagian bawah Slugger ditarik, nah nanti bagian atasnya bakal kebuka. Abis itu Sorato angkat Omega Slugger ke atas, terus berubah menjadi Ultraman Omega. Pas Sorato berubah jadi Ultraman Omega, ternyata balik pakai inner space. Akhirnya setelah sekian lama, soalnya belajar sama Arkan di Humanosnya kalau berubah selalu di dunia nyata, gak masuk dimensi inner space dulu. Terus juga visual inner space-nya mirip kayak inner space-nya Ultraman Decker. Pas Kanata mau berubah jadi Ultraman Decker, mekanisme Omega Slugger masukin item terus device-nya ada bagian yang harus ditarik, itu mirip kayak mekanismenya Devlaster ala perubahannya Ultraman Decker. Nah, pas bagian atasnya kebuka, terus kebentuk armor dadanya Omega karena bagian bawahnya ketarik. Pas kebuka gini jadi keren mekanismenya 3 Spartans ala perubahan Ultraman 3. Dan Bandai udah ngebuat DX Omega Slugger yang nanti bakal dijual dengan harga 5.995 yen. Ya kalau dirupiahkan kira-kira seginilah. Kalian bisa juga dapat Omega Meteo versi merah, dan Omega Meteo versi merahnya bisa dimasukin ke Omega Slugger. Tapi buat dapetinnya kalian harus beli Sofobi Ultraman Omega yang seharga 550 yen. Ya kalau dirupiahkan kira-kira seginilah. Cukup murah. Selain udah bikin DX sama Sofobi, Bandai juga udah buat SM Ultraman Omega yang nanti bakal dijual dengan harga 6.600 yen. Ya kalau dirupiahkan kira-kira seginilah. Bejir. Woi Bandai, seriesnya aja belum tayang kok mainannya udah banyak yang dijual sih. Sedih amat lu. Tapi gue sih gak peduli. Gak jualan mainan, gak cuan. Ya.
Nah, karena mainannya udah dibahas, sekarang bahas desain kostumnya Ultraman Omega. Untuk desainnya masih Showa vibe banget, kayak Ultraman Arc kemarin. Omega ini Showa vibe banget, soalnya warnanya didominasi sama warna merah dan perak, kayak Ultraman era Showa dulu. Jadi ya kerasa kayak Ultraman Showa tapi dibikin versi modern. Tapi bagi saya Omega ini kayak campuran Showa sama Heisei. Dilihat dari bentukan kepalanya kayak Ultraman Nice, sedangkan warna kepalanya kayak Ultraman Zerd, didominasi sama warna merah jir. Dan Omega ini punya slugger, dan kalau slugger dicopot, kepalanya bakal mirip sama kepalanya Ultraman 3 versi konsep awal. Dan kalau dilihat dari samping, itu gagah banget, serasa kayak Sid Beta Smash dicampur sama trigger power type. Gagah dan futuristik kalau dilihat dari samping. Terus bentuk armor dadanya mirip kayak armor dada Ultraman Taiga sama Ultraman Max. Dan bagian corak di sekitar armornya tuh mirip dadanya Z Alpha Edge. Untuk bagian badan bawahnya ya simpel aja, perpaduan corak garis perak dan merah. Secara desain udah bagus lah, meskipun simpel tapi terlihat gagah dan keren. Apalagi kalau dilihat dari samping ya, ganteng banget tuh. Cuman kalau dilihat dari depan, entah kenapa kayak lucu aja gitu, kayak malu-malu pas dilihat balik sama cewek yang ia suka, jadinya merah bukannya karena malu. Sutradara utama untuk series Ultraman Omega adalah Masayoshi Takesue, orang yang pernah jadi sutradara utama untuk series Ultraman RB dan juga Ultraman Decker. Penulis utamanya tentu saja yaitu Toshizo Nemoto, bestinya Takesue. Dan Junichiro Ashiki sebagai penulis utama juga bersama Toshizo Nemoto. Nah, tiga orang ini yang pernah jadi orang-orang utama yang terlibat di pembuatan series Ultraman Decker. Dan mereka bertiga kembali terlibat jadi orang-orang utama untuk pembuatan series Ultraman Omega. Ya, doakan aja semoga mereka bertiga jauh lebih baik pas kerjaan project series Omega ini ya. Soalnya saya cukup gak sabar dan pengen nonton ini series, soalnya sinopsisnya kan menarik banget tuh. Di bumi yang tidak ada pahlawan maupun kaiju, tiba-tiba ada alien jatuh dari langit. Dan alien tersebut hilang ingatan dan mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato. Lalu alien ini tertarik sama penduduk bumi yang ia temui dan mencoba memahami mereka. Ketika makhluk raksasa muncul untuk pertama kalinya selain Ultraman yang jatuh dari langit alias si Sorato yang amnesia dengan kata kaiju dan muncul rasa tanggung jawab di alam bawah sadarnya. Dan Sorato yang merasa punya tanggung jawab yang berubah jadi Ultraman buat menghadapinya. Tak lama, Sorato atau si Ultraman Omega berteman dengan pemuda yang merupakan penduduk bumi, menjadikan pertemanan antara alien dan manusia. Nah, selain tertarik karena MC-nya amnesia, ada hal lain yang bikin saya tertarik dan gak sabar buat nonton ini series, yaitu pada bagian terakhir sinopsisnya. Kenapa Ultraman melindungi bumi? Habis baca bagiannya tadi jadi bikin saya mikir kalau series Ultraman Omega ini bakal lebih condong ke arah drama. Pantas aja Masayoshi Takesue jadi sutradara utama buat series Ultraman Omega ini. Dan ini di trailer juga dilihatin Ultraman Omega yang bertarung di luar angkasa. Saya pas lihat scene Omega yang bertarung di luar angkasa seperti yang ada di trailer ya, jadi punya teori. Apakah ini pertarungan yang bikin Omega nanti jadi hilang ingatan terus jatuh ke bumi? Dan itu waktu pertarungan luar angkasa itu CGI-nya bagus banget, jadi kerasa epic pertarungannya. Sebenarnya kalau soal CGI nggak bisa diragukan lagi ya. Selain ngelempar slugger dari kepalanya buat nyerang monster, Omega ini juga bakal punya kosen bernama Reticulut Beam. Dan ini pose ancang-ancang buat nembakin kosennya mirip kayak posenya Ultraman XD pas mau nembakin kosennya juga. BTW ini monster bakal punya hubungan apa ya sama Ultraman Omega? Soalnya bentuk kristal di badan monster mirip sama bentuk Power Timer Ultraman Omega. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan series Ultraman terbaru yaitu Ultraman Omega. Gak begitu banyak hal yang bisa disampaikan di pembahasan kali ini, soalnya baik di trailer series Ultraman Omega di channel YouTube Subraya ataupun pengumuman di website Subraya, itu yang diumuminya cuma desain Ultraman Omega yang akhirnya diperlihatkan. Sutradara utama yang bertanggung jawab untuk proyek series ini sama MC-nya yang kalau dilihat-lihat malah mirip Dr. Tirta. Selain tiga hal yang saya sebutkan tadi, Subraya juga udah ngeliatin alat apa yang nanti bakal dipakai CMC buat berubah ke wujud Ultraman-nya. Sisanya kayak armor atau form buat Omega, karakter lain selain MC, terutama waifu, terus penjahatnya. Nah, itu pada masih belum diperlihatkan sama Subraya dan ada kemungkinan bakal diumumkan satu persatu minggu depan. Sangat disayangkan banget ya, padahal saya pengen banget lihat waifunya. Apakah